Jadi konsep yang harus ditanam sama orang miskin adalah ketika masih punya uang sedikit, punyalah perencanaan yang benar gitu. Dari setiap 4 juta yang kamu dapatkan, minimal 400 ribu itu kamu tabung. Ya, 800 ribu lebih baik, 1 juta lebih baik pasti. Jangan dipakai untuk aneh-aneh, jangan dipakai hanya untuk kesenangan semalam, jangan dipakai hanya untuk kesenangan sesaat. Perbedaan antara orang kaya itu mengelola uang dan orang miskin yang mengelola uang. Dan gue ngomong di sini itu bukan cuman sebagai orang yang baru ya di dunia keuangan, di dunia investasi. Tapi gue udah malang melintang ya. Gue udah lihat banyak berbagai macam industri. Ya dari industri sawit, dari industri klub malam, dari industri perbankan. Dan ini adalah pelajaran yang sebenarnya gue ambil dari ya konglomerat-konglomerat lah. Kita ngomong di sini top 10 udah banyak dari mereka yang gue ketemu gitu. Banyak gue belajar dari para naga-naga dan inilah ya 3 hal yang menurut gue sangat membedakan antara prinsip mengelola uangnya orang kaya dan orang miskin. Supaya dari sini, dari pengalaman gue pribadi dan pengalaman-pengalaman para konglo ini kalian bisa belajar. Orang kaya percaya bahwa kemiskinan itu adalah mindset dan pola pikir ya. Memang ada yang namanya kemiskinan secara struktural ya. Memang sulit untuk keluar. Tapi bukan berarti lu tidak bisa melakukan sesuatu untuk mengubah hidup lu menjadi lebih baik. Dengan ilmu dan mindset yang matang, kalian pasti bisa sedikit lebih baik keluar dari kondisi kalian sekarang. Itu yang kalian harus tanemin dulu nih, supaya pikirannya terbuka untuk bisa menerima informasi yang gue akan sampaikan. Gue nggak akan pernah janjiin kalian apapun di sini ya. Jadi kaya itu adalah game yang sangat-sangat sulit. Mungkin dari kalian semua yang nonton di sini, 2,8 juta orang yang nonton di sini, yang jadi kaya mungkin yang beneran jadi kaya cuma 20 ya. Tapi gue percaya kalau kalian fokus, kalian disiplin, kalian dengerin apa kata-kata yang keluar dari mulut gue, hidup kalian akan sedikit lebih baik, ya. Gue nggak ngomong kalian bisa jadi kaya raya, ya. Tapi hidup kalian jadi lebih baik itu pasti, ya. Bukan dalam 1 sama 2 tahun, tapi dalam 20 tahun kalian hidup, ya, hidup kalian pasti jadi lebih baik. Nah, ini perbedaan yang paling fundamental pertama, ya, dari orang kaya dan juga orang miskin, ya. Karena gue juga punya kenalan orang yang miskin, gitu loh. Yang kerja sama gue ada yang masih golongannya miskin. Jadi gue suka sama ngobrol gitu, gue survei, kadang gue biasa ngobrol sama satpam juga, kadang gue ngobrol dengan konglomerat. Ya, ini perbedaan yang paling fundamental menurut gue. Orang kaya itu investasi, orang miskin tuh fokusnya konsumsi. Jadi fokus tujuan hidup dari uangnya itu udah berbeda. Orang miskin tuh fokus ya kan dia kerja, ya kan dapat gaji, bayar cicilan, bayar tagihan. Habis itu sisanya apa? Ayo kita konsumsi. Pokoknya dia gajian ya, dia bayarin tagihan habis itu. Terus dia konsumsi habis itu. Uang itu cepat banget keluar dari orang miskin. Begitu uang datang nih, misalnya gaji 4 juta datang, sep, bayar tagihan, segini 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 segini, sisa ada 400 ribu terakhir, ini pakai nonton bioskop sama pacaran sama cewek. Atau misalnya ada 200 ribu terakhir, ini beli kaos sama beli sepatu satu. Orang miskin tuh selalu nganggep uang itu sebagai hal yang harus dikeluarkan secara cepat. Jadi mereka nggak pernah ngerasain uang tuh ada di tangan mereka. Gaji itu langsung hilang, bayar-bayar sana sini, ada sisa sedikit, mereka tidak pakai untuk investasi. Tapi mereka pakai lagi untuk tadi, untuk validasi, untuk konsumsi. Mereka skeptis banget sama kata-kata yang namanya investasi. Karena orang miskin ini kan kebanyakan bodoh ya. Jadi segmen miskin ini kebanyakan gue sebut arogan, bodoh ya. Tapi banyak juga yang bodoh ini. Akibat kebodohan mereka apa? Mereka tertipu dengan investasi bodong biasanya. Contohnya seperti robot trading, ditawarin, "Oh ini ada robot nih bisa 10% sebulan." Orang miskin nih paling percaya hal-hal begitu, yang nggak kerja, yang mudah, yang gampang. Tapi kalau disuruh, "Oke, investasi ya. Ini lu pelajari nih ya, cara perusahaan bekerja tuh seperti ini, laporan keuangan tuh cara bacanya seperti ini. Rasio keuangan tuh seperti ini cara bacanya." Mereka, "Aduh susah, ribet, pusing, nggak mau." Tapi ini ada robot nih 10%. Mereka ke robotnya. Mereka kena tipu, uangnya hilang semua, habis itu mereka tidak pernah lagi mau yang namanya investasi. Mereka anggap semua investasi adalah penipuan. Ketika keluar Bitcoin, oh Bitcoin itu scam. Ketika ada properti ini, oh ini pasti scam. Karena dulunya mereka pernah ketipu, karena kebodohan yang mereka punya sendiri, mereka kena iming-iming dari teman, hidupnya jadi berantakan. Orang kaya itu melihat uang itu sebagai benih yang bisa tumbuh. Setiap rupiah yang gua hasilkan dari gua masih kecil, itu gua anggap sebagai benih yang bisa gua tumbuh untuk jadi pohon yang besar di masa depan. Gimana caranya dari uang yang sedikit ini, itu bisa ke depannya bisa jadi gunung, ya, bisa jadi uang yang menghasilkan uang lagi. Bukan uang ini gua habiskan untuk beli sepatu. Orang kaya itu fokus ke pertumbuhan aset yang mereka miliki, bukan barang yang mereka miliki. Contoh ya, orang miskin nih, kita ngomong, orang miskin dapat gajian, ya, ketika gajinya turun, mindset miskin ini akan ngapain? Oke, ini ada sisa segini nih dari semua tagihan gua,
Ini bisa nggak ya gue nyicil handphone iPhone bekas biar gue bisa gaya foto di depan kaca? Atau untuk gue pamerin di rekan-rekan kantor gue ya. Dari misalnya 400-500 ribu sebulan yang gue sisihkan, apakah ini bisa gue pakai untuk bahkan cicil handphone bekas? Kalau orang dengan mindset kaya, ya, mereka punya pikiran yang berbeda. Oh, dari 400 sama 500 ribu ini, apa yang bisa saya lakukan? Dibanding saya beli handphone, bisakah saya punya kepemilikan dari perusahaan iPhone-nya? Apple-nya bisa nggak ya saya beli sahamnya? Kenapa saya harus beli iPhone bekas? Kenapa saya nggak punya kepemilikan kecil dari Apple? Nah, itu udah fundamental pemikiran yang sangat-sangat berbeda. Orang miskin itu sangat-sangat konsumtif, orang kaya itu tahan sama yang namanya godaan. Mereka bisa menunda yang namanya kesenangan. Ingat, bangun aset dulu, gaya hidup itu nanti, ya, ketika sudah punya cukup. Kenapa gue bilang orang kaya itu fokus membangun aset? Dari kecil ya kan, gue waktu itu lihat Warren Buffett, dia mendapatkan dividen dari Coca-Cola itu lebih besar dibanding semua direksinya yang bekerja seumur hidup. Di situ gue tahu, oh, gue bermimpi di situ. Bagaimana ya kalau suatu saat Timothy yang waktu itu masih kecil, masih SMP, dia punya 0,1. Waktu itu impian gue cuma 0,1 dari bank yang paling besar di negara ini. Wah, kayaknya nikmat banget tuh dihitung-hitung kan 0,1. Oh, ini harus berapa puluh juta lembar ya punya sahamnya. Oh, dividen dari segini kalau misalnya 2% atau 3% aja bisa membuahkan segini. Itu mimpi gue dari gue kecil. Gue nggak pernah mimpi mau pamer ke orang, mau pamerin ini, pamerin itu, enggak. Mimpi gue pengen punya 0,1 dari perusahaan yang besar. Orang miskin itu pakai uang sebagai pelarian, gue sebutnya dalam tekanan hidup. Pembelian orang miskin itu semuanya ya, menurut gue pribadi itu hanya efek dari pencarian validasi sosial. Mereka gengsi nggak punya mobil. Kalau gue di posisi yang lagi merintis, gue naik Gojek, naik Grab setiap hari nggak masalah. Gue tidak punya gengsi. Zaman gue masih jadi wedding organizer, gue keliling-keliling jadi agen properti. Gue naik ojek biasa-biasa aja gitu. Orang kaya yang gue perhatikan ya, itu konsumtif pakai hasil dari investasinya. Jadi bibitnya dia tanam, jadi pohonnya rindang, buahnya diambil dia makan. Maksudnya apa? Orang kaya nih punya saham 100 miliar di perusahaan TBK. Dividennya 3%. Dia mendapatkan 3 miliar misalnya per tahunnya. 1 miliar itu dia pakai untuk beli Alphard mobilnya. Nah, itu orang kaya. Orang miskin ya, duitnya 2 miliar, 1 miliar itu dipakai untuk beli Alphard. Nah, itu orang miskin. Atau dia asetnya cuma 2 miliar, dia nyicil Alphard. Itu orang miskin pasti. Orang miskin tuh gaya hidupnya meningkat terus ya. Jadi pendapatnya meningkat. 4 juta pertama, 6 juta, 8 juta, 10 juta. Dia 10 juta pun gajinya, pengeluaran jadi 10 juta. Makan di restoran sedikit lebih mahal. 20 juta, oh lebih naik lagi dia. 50 juta, dia lebih naik lagi. Dia mulai nyicil BMW seri 3 itu gaji 50 juta. Jadi ingat ya, kesimpulannya dari poin pertama ini adalah orang miskin tuh sibuk cari validasi. Orang kaya itu sibuk gimana caranya bikin pohon yang itu nanti sangat rindang, yang buahnya bisa dipakai untuk dirinya, bisa dipakai untuk keluarganya, bisa dikasih makan untuk anak-anaknya, dan bahkan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini poin kedua yang gue tangkap dari ngobrol sama banyak konglomerat. Nggak cuma konglomerat, tapi kita ngomongnya rising star yang umur 30 tahun yang sekarang paling top-topnya ya. Kalau di 20-an gue belum lihat ada. Di 30-an ini udah banyak yang rising star, dan sama yang sudah berumur mungkin yang sudah 70, top 5 paling kaya, top 4 paling kaya. Orang kaya itu selalu punya yang namanya rencana. Orang miskin tuh hidup apa adanya. Jadi orang kaya itu rencananya panjang. Dari awal dia bikin perusahaan, dia udah tahu ini bahkan lukisan yang akan dijual. Mereka itu kalau mau bekerja, bahkan orang yang kaya itu sudah tahu ya, kira-kira karirnya ini mau kemana, mau dibawa kemana karirnya. Bisnisnya tuh mau dikembangin seperti apa? Apakah mau dijadikan bisnis seumur hidup? Apakah mau dijadikan bisnis lukisan yang akan dijual? Asetnya ditaruh di mana? Ditaruh di negara yang mana? Diproteksi seperti apa? Dipertahankan seperti apa? Orang miskin itu hidup nggak ada aturan dan nggak ada rencana. Dia bahkan rencana untuk anaknya, bayar anaknya sekolah aja nggak ada rencana. Untuk makan nanti malam aja dia nggak ada rencana. Kenapa? Karena kayak tadi, dari awal punya duit sembrono, nggak punya skill, nggak mau upgrade diri, nggak mau nonton seperti ini. Orang miskin tuh pikirnya sempit dan pendek. Jadi ketika ada kebutuhan yang mendadak atau mendesak, itu mereka langsung kelabakan dan kewalahan. Ujung-ujungnya jadi berantem terus kalau orang miskin itu. Karena ketika ada hal tidak diduga yang membutuhkan uang yang dia tidak punya perencanaannya, itu selalu jadi berantem di keluarga. Orang miskin ketika dapat gaji, ya dia nggak punya perencanaan, dia langsung pikir, oke, ini gue pakai untuk kesenangan apa nih hari ini.
Jadi konsep yang harus ditanam sama orang miskin adalah ketika masih punya uang sedikit, punyalah perencanaan yang benar gitu. Dari setiap 4 juta yang kamu dapatkan, minimal 400.000 itu kamu tabung. Ya, 800.000 lebih baik, 1 juta lebih baik pasti. Jangan dipakai untuk aneh-aneh, jangan dipakai hanya untuk kesenangan semalam, jangan dipakai hanya untuk kesenangan sesaat. Orang miskin tuh kebanyakan pasrah, gue sebutnya. Pasrah sama nasib. Ah, dia mah orang kaya pasti jahat. Ah, dia mah orang kaya begini. Saya ini miskin karena papa saya miskin, ada hutang. Mereka itu alasannya segudang. Ya, gue itu datang dari minus. Ya, gue datang dari orang yang bayar ya. Gue ditempatin di sekolah yang orang bilang menengah ke atas. Dan gue harus bayar sekolah gue sendiri. Gue harus bayarin kuliah cici gue. Gue harus bayarin sekolah adik gue. Gue harus bayarin kuliah adik gue. Jadi nggak ada alasannya gitu loh. Nggak ada alasan sama sekali menurut gue. Karena ini semua tuh cuman perbedaan pikiran. Kalau lu mengerti apa yang gue mengerti, pasti hidup lu berubah. Nah ini yang ketiga nih, yang terakhir. Perbedaan yang menurut gue paling krusial dan paling fundamental dari orang kaya dan orang miskin. Orang kaya itu haus sekali untuk belajar. Sedangkan orang miskin itu kecenderungannya sok pintar. Kayak tadi, gue ngomong seperti ini. Bakal banyak yang bantah gue. Banyak sekali kan, gue kadang suka lihat komentar-komentar yang sok pintar. Tapi pertanyaannya kapan? Ya, lu pernah lihat orang seperti gue itu mau duduk begini? Ini kan anggapnya kayak lu duduk di meja meeting gue tuh, di seberang. Ini sama aja kayak lu datang ke kantor gue, duduk di sebelah gue. Siapa yang akan mau duduk sama lu? Orang seperti gue. Jawabannya tidak ada. Tapi dengan akses gratis, lu cuma modal kuota, ini gratis semuanya. Gue tidak pungut biaya untuk lu bayarin gue makan di sini. Ya, bayar kopi aja enggak, tapi gue kasih akses ini gratis. Tapi masih ada yang skeptis. Kenapa? Karena orang miskin tuh punya kecenderungan untuk sok pintar. Ini gue kasih tahu ya, gue pribadi dan partner gue, bro kakak, ya, kita berdua tuh ngabisin mungkin miliaran hanya untuk investasi di ilmu yang kita punya sekarang. Total kelas dan buku yang kita beli itu udah miliaran. Orang miskin tuh nggak pernah punya pikiran untuk belajar. Ya, mereka nganggap mereka itu paling pintar, mereka paling tahu semuanya. Gak ada yang bisa ngasih tahu mereka apapun. Oke, lu kaya cuman karena hoki, lu kaya cuman karena begini. Gue miskin tuh karena keadaan, karena ini struktural. Orang kaya tuh nganggap uang tuh sebagai sesuatu yang bisa dikuasai, bukan cuma sekedar hoki. Ketika gue punya teman, punya brand e-commerce, dia juga sama. Dia beli satu workshop 250 juta kemarin di cerita gue. Apa yang dia dapatkan? Oh banyak tim, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Oh gimana ya caranya add value di produknya? Oh gimana ya cara supply chain seperti ini? Kemiskinan tuh kalian harus ingat. Itu kadang bukan cuma soal rekening, ya. Tapi kemiskinan tuh ada di cara berpikir kalian semua. Jadi kalau kalian pernah mikir seperti itu, ini nggak mau investasi ilmu, mungkin karena itulah kalian jadi miskin seumur hidup. Karena itulah kalian nggak pernah bergaul di kumpulannya orang kaya. Jadi gue akan simpulin secara singkat, ya. Yang pertama, orang kaya itu fokusnya investasi, bukan konsumsi. Yang kedua, orang kaya itu punya perencanaan. Orang miskin tuh hidup ngasal aja. Apa adanya. Dan yang ketiga, orang kaya itu investasi di ilmu, mereka haus cari ilmu, sedangkan orang miskin itu sok pintar. Jadi, kenapa gue simplifikasi seperti ini videonya? Karena gue pengen ini bisa ditonton sampai 100 tahun ke depan. Karena gue percaya prinsip-prinsip ini sudah dari ratusan yang gue ngobrol sama orang, gue reiterasi sama diri gue sendiri. Cuma 3, ya. Kesimpulan gue memang cuma 3 ini. Lu lakukan 3 ini, konsisten lah. Di bidang lu tuh selama 20 tahun, gue percaya, ya, kedepannya hidup lu pasti berubah. Karena gue ada di sini sekarang, gue di fase hidup yang berbeda. Gue nggak di sini untuk gue cari uang dari gue nyalain kamera. Seperti gue bilang tadi, pohon gue ini sudah rindang, buah gue sudah banyak, ya. Investasi gue juga cuma sederhana, ya. Gue punya perusahaan yang besar sekali, gue punya beberapa perusahaan, gitu. Gue nggak perlu lakukan ini semua. Tapi gue lakukan ini apa? Untuk apa? Untuk hadiah balik. Ya, untuk bangsa ini. Supaya kedepannya kalian yang berhasil tanam bibit itu jadi pohon, jangan dibagi buahnya ke gua. Gua punya pohon yang sangat rindang. Buahnya kalian tolong bagikan ke sesama, gitu. Entah kalian ada yang punya panggilan di kesehatan, mungkin punya panggilan seperti gua di pendidikan, ya. Kalian mungkin bantu nanti ke depannya bangun-bangun sekolah juga, atau punya panggilan di bagaimana caranya membereskan pangan. Itu kan masing-masing, ya. Ada yang mungkin di kesehatan, ada yang mungkin di pendidikan, ada yang di tempat lain. Ada yang mungkin di anak-anak yatim. Gue pengen kalian bisa jadi manfaat dengan buah yang kalian tanam pakai ilmu yang gue kasih di sini. Ya. Jadi gue harap video ini bisa bermanfaat dan kalian bisa fokus untuk tanam bibitnya untuk jadi pohon yang rindang di masa yang akan datang.